Bagi pencinta roti gurih, yuk ini enak banget ya, roti gulung isi isi apa? Kali ini kita gunakan isian kornet bercampur dengan wortel, rasanya enak banget, pastinya lembut dan masih dengan satu metode tanpa ulen dan tanpa mixer. Caranya mudah banget, kalian tinggal ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Siapkan bawang bombay dan bawang putih, kita rajang ya. Kemudian corned beef, ini corned beefnya yang sasetan aja tuh, yang tipis. Lalu satu buah wortel dan keju tuh diparut kasar. Nah, kita tumis dulu dengan sedikit aja ya minyaknya, jangan terlalu banyak. Bawangnya tadi kita tumis, setelah wangi masukkan wortel, tambahkan sedikit air. Kita masak lagi sampai wortelnya ini sedikit layu. Kemudian masukkan corned beef, tambahkan gula garam lada secukupnya sesuai selera. Nah, ini kita masak dulu sampai mengering. Jadi minyaknya jangan terlalu banyak agar nanti isiannya nggak basah. Lalu matikan api kompor. Setelah api kompornya dimatikan, baru masukkan kejunya. Jadi kejunya masih gerindel-gerindel gitu ya. Oke, lanjut ke bahan roti. 1 kuning telur ukuran sedang yang kita tambahkan dengan air susu yang hangat 190 ml, kurang lebih seperti itu. Kemudian 3 sendok makan gula pasir dan 4 gram ragi atau 1 sendok teh ragi instan ya. Pastikan raginya ini aktif, kemudian kita campurkan merata dulu. Kalau udah tercampur merata, tambahkan 320 gram tepung terigu protein tinggi. Nah, kemudian tambahkan juga dengan 2 sendok makan susu bubuk, boleh merek apa aja, tapi di sini Mama Meji menggunakan Denko Full Cream. Kita aduk rata, langsung aja ngaduk dengan tangan. Setelah semuanya tercampur merata, tambahkan garam, aduk lagi, dan tambahkan margarin atau butter. Pakai butter lebih enak tentunya ya. Nah, jangan lupa like, subscribe, share, dan komentar. Ini kita campurkan dulu sampai awalnya kan bowlnya tuh, wadahnya terlihat belepetan tuh margarinnya. Ini kita aduk tentunya sampai margarinnya tercampur dengan adonan. Itu ditandai dengan bowlnya itu udah bening tuh seperti ini. Nih, kalau kita lemparkan itu adonannya udah menyatu, kemudian bulatkan dan istirahatkan yang pertama selama 30 menit. Kalau udah 30 menit agak lebih mengembang sedikit dan adonannya udah agak lebih halus tapi masih terasa lunak ya. Ini kita folding lagi, kita lipat bentuk bulatan seperti itu kurang lebih 20 kali sampai terasa adonan ini akan lebih padat dan lebih semakin halus. Kembali kita istirahatkan yang kedua selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipat atau double size. Ini kita kempiskan adonannya dan pindahkan ke papan kerja. Akan kita potong-potong untuk ukuran Mama Meji sesuaikan dengan cup kuenya ya. Ini beratnya 64-65 gram per pieces dan setiap bagiannya ini akan kita haluskan kembali, dipipihkan dan dironding setiap potongannya ini. Nih, letakkan bagian halus pada bagian permukaannya. Tuh, caranya sangat mudah. Ini tidak perlu penambahan tepung atau tangan diolesi dengan minyak. Ini udah cukup ya, adonannya pas. Kita gunakan cupcake ukurannya 15 x 4 cm. Nah, tadi sepanjang kita membulatkan jangan lupa adonannya ditutup dan akan kita bentuk dari urutan yang pertama. Kita pipihkan persegi panjang, tentunya panjangnya disesuaikan dengan ukuran cup kuenya ya. Kemudian diberi isian, di sini Mama Meji menggunakan 1 sendok makan, itu pas untuk 9 pieces. Lalu gulung dari arah bawah, jepit rapat pada bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu akan kita bagi menjadi 4 bagian, tentunya sama panjang kalau bisa mau besar ya. Siap kita letakkan pada cup kue. Ini baru contoh yang pertama, jadi agak pemula juga, jadi satu-satu, nanti yang kedua enggak. Nih, kalian bisa lihat. Ambil adonan berikutnya. Ingat, kita membentuk dari urutan pertama ya. Karena yang urutan terakhir pastinya belum mengembang. Karena tadi kita setelah selesai semua, tutup adonannya, itu langsung kita kerjakan yang udah dibulatkan pertama. Nih, kita panjangkan, kita gulung lagi. Caranya sangat mudah dan adonannya halus ya.
Ini kita potong lagi menjadi 4 bagian. Nih langsung nih yang kedua, langsung aja kita angkat semuanya hap kayak gitu, kan lebih simpel. Oke, kalau udah kalian letakkan semuanya di dalam loyang dan ini akan kita istirahatkan sebelum di oven 45 menit atau sampai double size. Kemudian kita siapkan bahan saus nanti untuk oretannya. Setengah sendok makan margarin ini kita tambahkan dengan 3 sendok makan tepung terigu serbaguna. Tambahkan air susu 30 ml atau secukupnya aja, masukkan secara bertahap. Ini kita aduk sampai halus membentuk pasta yang kental. Lalu masukkan dalam piping bag. Nah, ini udah mengembang double size ya. Sekarang kita olesi dengan air susu. Kemudian taburi dengan potongan seledri secukupnya. Selain rasanya juga akan lebih nikmat, tampilannya juga lebih cantik. Dan beri motif garis dengan saus yang kita buat tadi. Nih, seperti ini. Semakin cantik, udah seperti roti-roti di kedai roti ala bakery. Panaskan oven sebelumnya selama 15 menit dan ini akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah. Mama letakkan di rak bawah selama 25 menit atau sampai matang. Nah, kalau bagian atasnya itu belum kecoklatan, kalian bisa lanjutkan lagi, tambahkan 5 menit hanya menggunakan api atas. Tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya, karena setiap oven itu berbeda. Yang pasti sampai kecoklatan seperti ini udah matang. Selagi hangat, olesi dengan margarin atau butter agar lebih shiny dan lebih lembut lagi. Ini dia hasilnya. Rotinya sangat lembut, tanpa ulen dan mixer. Dan caranya tentunya sangat mudah banget. Ini kalian bisa lihat ya. Tuh hasil panggang bagian bawah juga coklatnya cakep. Lembutnya nggak usah diragukan lagi. Rasanya gurih. Dengan campuran kornet, wortel, juga keju. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa untuk ide jualan, tinggal kalian packing. Banyak kan ya udah packing yang udah tersedia di online shop juga banyak, atau di toko kue dan roti setempat. Juga tidak beli lagi roti di luaran atau di bakery karena ini nggak kalah rasanya, udah enak banget. Nah, ini paling laris banget ya kalau untuk ide jualan di perkantoran atau secara online. Kalian coba deh, pasti peminatnya sangat banyak, anak-anak juga suka. Oh ya, biar lebih mantul lagi bisa kalian oles bagian atasnya dengan mayones pedas, dioret-oret gitu juga. Oke ya, selamat mencoba. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.